Hello guys, saya Sam. Ayo kita lanjutkan alur cerita dari series Apple TV berjudul C. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Melanjutkan episode sebelumnya, Baba Boss, Kopun, dan juga Paris telah berjalan cukup jauh dalam misi mereka untuk menyelamatkan Haniwa. Kini mereka telah sampai di sekitar kawasan Trivantian. Baba dengan sengaja mencegat beberapa pasukan dari Jenderal Edo yang tengah berpatroli di kawasan tersebut. Seperti sebelum-sebelumnya, Baba dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Tetapi karena Kopun tak ingin hanya berdiam diri, ia memutuskan ikut membantu. Setelah pertarungan itu hampir selesai, Baba Boss lalu mengajari Kopun tentang cara membunuh. Karena sampai saat ini Kopun masih saja ragu-ragu dalam menghabisi musuh mereka. Kini di sekitar tempat itu sudah cukup aman. Baba meminta Kopun dan Paris untuk menunggu, karena akan sangat berbahaya dan juga beresiko jika Kopun dan Paris ikut menyusup ke dalam. Baba Boss juga berpesan kalau dirinya belum juga kembali setelah 7 hari, itu artinya ia sudah mati. Kopun sempat protes karena tidak diizinkan ikut. Untungnya Baba berhasil membujuknya hingga Kopun mau mengerti. Setelah meninggalkan anaknya bersama Paris, Baba kini telah berada di depan gerbang masuk kota Trivantian. Ada beberapa orang penjaga bertugas untuk memeriksa siapapun yang hendak masuk. Untungnya Baba sudah mempersiapkan itu dengan mengganti bajunya dengan baju pasukan Jenderal Edo Boss, sehingga ia bisa mengelabui penciuman para penjaga beserta dengan anjingnya. Oh iya, saya hampir lupa kalau mereka tidak bisa melihat guys. Jadi gampanglah bagi Baba Boss untuk menyelinap masuk. Yesterday don't matter where she came from. Still I'm gonna miss while the sun is bright. Setelah masuk, Baba Boss lalu menemui sahabatnya yang bernama Yakis. Baba menceritakan apa yang telah terjadi kepada Haniwa. Ia kemudian bertanya apakah Yakis tahu kemungkinan Haniwa ditahan di mana sekarang. Yakis berpikir mungkin saja Haniwa saat ini berada di basis 3 atau kamar rahasia yang dijaga oleh tentara yang diperintahkan langsung oleh Jenderal Edo. Di sisi lain, Haniwa yang diculik oleh komplotan Edo Boss tampak sedang dikurung di sebuah ruangan. Di situ Haniwa tidaklah sendirian karena Edo memerintahkan satu bawahannya yang bernama Letnan Warren untuk menjaga dan mengawasi Haniwa selama terkurung di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Edo Boss masuk ke ruangan itu untuk memeriksa kondisi Haniwa. Edo tidak berada lama di sana karena setelah berbicara singkat dengan Warren, ia pun kembali keluar. Seperginya Edo Boss, Haniwa dan Warren sedikit berbincang. Haniwa bertanya tentang alasan Edo menahannya di sana, tetapi Warren sendiri juga tidak mengetahuinya. Haniwa lalu berkata kalau ayahnya adalah Baba Boss. Itu artinya Edo Boss adalah pamannya. Mendengar itu, Warren kembali teringat dengan sebuah rumor tentang Baba Boss yang telah membunuh ayahnya sendiri. Dan karena itu, Edo telah melakukan pencarian selama 25 tahun untuk mencari Baba Boss dan membalaskan kematian ayahnya. Haniwa tidak percaya mengenai hal itu. Namun jika cerita itu benar, maka Edo sengaja menyekap Haniwa untuk memancing Baba Boss datang. Setelah cukup lama berbincang, tiba-tiba Haniwa melemparkan sebuah apel ke arah Warren. Akan tetapi tanpa diduga Warren dapat dengan mudah menangkap apel tersebut. Karena ternyata dia juga memiliki kemampuan penglihatan. Kayaknya si Warren ini anak Jarla Marel juga. Haniwa bertanya apakah Edo Boss mengetahui hal itu. Dan seperti halnya Haniwa, Warren telah menyembunyikan hal itu sepanjang hidupnya. Karena jika dia ketahuan maka dia akan dieksekusi. Haniwa kembali bertanya apakah Warren juga adalah anak dari Jarla Marel? Tapi ternyata bukan. Lah terus anak siapa guys? Sementara itu, Magra, Ratu Ken beserta pasukan mereka baru saja sampai di kota Pensa.
Kedatangan mereka ternyata disambut baik oleh pemimpin kota tersebut, yaitu Lord Harlan. Sedikit informasi, Ratu Ken adalah seorang ratu dari kerajaan Payan, di mana di dalam kerajaan Payan ini tentunya terdapat beberapa kota. Di antaranya kota Kanzua, yaitu ibu kota kerajaan Payan sekaligus istana Ratu Ken berada. Yang kita tahu kota Kanzua sudah hancur. Lalu kota lainnya adalah kota Pensa. Bisa dibilang kota Pensa ini adalah kota terbesar yang ada di kerajaan Payan. Lord Harlan sendiri meskipun dia pemimpin di kota ini, tentu saja kedudukannya lebih rendah dibanding Ratu Ken. Setelah memberikan sambutan hangat, Lord Harlan tampak terkejut setelah mendengar suara Magra yang menyapanya. Karena sebelumnya Magra telah dinyatakan sudah meninggal. Lord Harlan lalu mengungkapkan simpatinya atas apa yang terjadi pada kota Kanzua. Melihat reaksi dari Lord Harlan, sepertinya tidak ada yang mengetahui bahwa kehancuran kota Kanzua disebabkan oleh Ratu Ken sendiri. Lord Harlan juga sedikit menyinggung pesan yang sebelumnya Ratu Ken kirim tentang rencana Ratu Ken yang ingin menjadikan kota Pensa sebagai ibu kota baru dari kerajaan Payan. Ratu Ken lantas bertanya apakah Lord Harlan merasa keberatan dengan itu? Tapi Lord Harlan menjawab bahwa ia justru merasa senang hati dengan hal tersebut. Sesaat kemudian, Ratu Ken dan Magra tampak menuju kamar yang telah disediakan oleh Lord Harlan. Saat ini mereka membutuhkan istirahat setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Magra mengungkapkan sedikit kecemasannya tentang rencana Ratu Ken yang ingin mengambil alih kota Pensa dari Lord Harlan. Magra tentu saja tidak menyetujuinya karena mereka lebih membutuhkan sekutu dibandingkan menambah musuh. Sebelumnya, Ratu Ken sudah pernah dikhianati oleh anggota parlemen. Tidak menutup kemungkinan kalau Lord Harlan akan melakukan hal yang sama. Tapi sama seperti sebelumnya, Ratu Ken tidak mau mendengarkan saran dari Magra. Tak lama, Lord Harlan datang ke kamar mereka untuk memperkenalkan seseorang yaitu Kapten Goset. Ia adalah kepala perwira militer kota Pensa. Sebelumnya, Ratu Ken mengaku bahwa kehancuran kota Kanzua disebabkan oleh perang. Namun Ratu Ken belum memberitahu dengan pihak mana perang tersebut. Tiba-tiba, Magra memotong pembicaraan itu karena ia ingin meminta Kapten Goset untuk mengirim pasukan demi mencari keluarganya. Seperginya Magra dan Kapten Goset, Lord Harlan sedikit mengungkapkan kecurigaannya kepada Ratu Ken. Sebab sebelum hancurnya kota Kanzua, ia sempat mendengar rumor bahwa beberapa bangsawan dan anggota parlemen mencoba melawan dan hendak menggulingkan Ratu Ken. Mendengar kecurigaan tersebut, Ratu Ken tampak terkejut dan ketar-ketir. Karena apa yang dikatakan Lord Harlan tepat sasaran. Tapi Ratu Ken tidak berniat menyangkal kecurigaan itu dan hanya meminta Lord Harlan untuk keluar dari kamarnya. Sebenarnya itu adalah kamar Lord Harlan, namun kini ditempati oleh Ratu Ken. Di sisi lain, Warren dikejutkan oleh Haniwa yang berhasil melepaskan borgol di kakinya. Pertarungan tidak dapat dihindarkan karena Warren tidak akan membiarkan Haniwa lolos begitu saja. Setelah pertarungan singkat mereka, Haniwa berhasil memojokkan wanita itu. Namun tiba-tiba ia mengurungkan niatnya untuk kabur karena tidak sanggup untuk melukai Warren yang menahannya. Di sisi lain, pasukan yang dikirim oleh Goset berhasil menemukan keberadaan Kopun dan Paris. Di situ terlihat bahwa mereka berdua masih menunggu kepulangan dari Baba Boss. Keduanya tampak waspada dengan kedatangan pasukan itu. Terlebih lagi sang prajurit berkata bahwa mereka ke sana atas perintah dari Magra. Kofun tentu saja tidak mempercayai hal itu karena sepengetahuannya ibunya itu sudah mati. Paris lalu menggunakan kemampuan penerawangannya dan mendapat kesimpulan kalau perkataan si prajurit sepertinya tidak bohong. Dia kemudian menyuruh Kofun untuk ikut bersama mereka, sementara dirinya akan tetap di sana dan menunggu kembalinya Baba Boss. Keesokan harinya tampak Ratu Ken terlihat sedang berpidato di hadapan rakyat kota Pensa. Lord Harlan terkejut tentang itu karena seharusnya jadwalnya adalah 3 hari lagi. Lord Harlan lalu menghampiri Magra untuk menanyakannya. Magra lalu menjawab kalau Ratu Ken sudah bangun pagi-pagi dan mengambil keputusan yang berbeda. Dalam pidatonya, Ratu Ken bercerita tentang hancurnya kota Kanzua yang diakibatkan perang dengan Trivantian. Tapi cerita bohong itu sengaja dibuat untuk mendapat simpati dari rakyat Pensa, sekaligus menutup kecurigaan terhadapnya.
Tidak sampai di situ, Ratu Ken juga berbohong tentang alasan Trivantian menyerang adalah karena dirinya sedang mengandung seorang anak yang memiliki kemampuan penglihatan. Sementara itu, Yakis yang telah setuju untuk membantu Baba Boss kemudian menyuruh Baba untuk pergi menemui temannya yang bernama Snail. Sangat sulit bagi Baba Boss untuk bisa masuk ke kamar rahasia. Tapi ada satu cara, yaitu dengan melalui terowongan dari pusat batu bara. Sebelum pergi, Yakis memberikan sebuah benda. Yakis berpesan agar benda itu diberikan pada Snail, sehingga Snail akan menunjukkan terowongan yang terhubung ke basis 3. Setelah itu, Baba Boss segera pergi untuk melakukan apa yang sahabatnya suruh. Tanpa butuh waktu lama bagi Baba untuk bisa menemukan Snail dan langsung memberikan benda dari Yakis tadi. Tanpa banyak bicara, Snail lalu menuntun Baba ke sebuah tempat. Di sana terdapat sebuah terowongan yang berukuran cukup besar, sehingga Baba bisa melewatinya dengan cara merangkak. Hanya saja di terowongan itu dipenuhi batu bara yang menyala, membuat suhu di dalam sana terasa seperti panggangan. Tanpa memperdulikan rasa panas yang membuat kulitnya terbakar, Baba Boss terus merangkak hingga dia sampai ke ujung terowongan tersebut. Sayangnya, ketika Baba Boss keluar, sudah ada beberapa orang yang telah menunggunya. Ternyata salah satu di antara mereka mendengar pembicaraan Baba Boss tadi dengan Yakis. Karena itu, Snail mengkhianatinya dan menunjukkan terowongan yang salah. Mereka berniat menyerahkan Baba Boss pada Edo Boss sehingga mereka bisa mendapatkan hadiah. Baba yang sudah terlanjur ketahuan memutuskan untuk membunuh mereka semua. Akibat keributan yang disebabkan oleh pertarungan barusan, membuat beberapa pasukan Edo berdatangan. Baba pun berusaha melawan mereka sembari berupaya melarikan diri. Tapi sayangnya ketika dirinya hampir berhasil, ada seorang anak kecil yang bisa melihat dan memberitahukan keberadaan Baba Boss. He's moving towards the square! He's in the alley! Di saat yang sama, setelah kepergian Kofun bersama pasukan Goset, Paris tampak tinggal di sebuah gua kecil. Kini hari sudah mulai gelap dan dia menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Tiba-tiba, muncul beberapa orang misterius yang mendatanginya. Siapakah mereka gerangan? Singkat cerita, Baba Boss yang tadi berhasil tertangkap kini tampak ditahan di suatu tempat. Kedua tangannya diikat dan bajunya telah dilucuti. Saat Edo mendatanginya, Baba segera meminta agar Haniwa segera dilepaskan, sebab putrinya itu tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan mereka berdua. Edo Boss tentu saja tidak akan menuruti permintaan dari Baba Boss. Setelah 25 tahun lamanya dirinya mencari keberadaan Baba, kini akhirnya ia bisa membalaskan dendam. Edo Boss kemudian menyuruh anak buahnya untuk mulai menyiksa Baba Boss. Diperlihatkan bagaimana kondisi Jer Lamarel setelah kalah bertarung dengan Baba Boss. Olaman memanggil seorang tabib untuk menyembuhkan kedua mata ayahnya. Tapi segala upaya yang telah dilakukan tetap saja gagal. Dan hal itu membuat Jer Lamarel tampak frustasi. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya sekarang buta. Di sisi lain, Warren tampak melepaskan rantai di kaki Haniwa. Haniwa terlihat kebingungan. Namun Warren melakukan itu bukan karena ingin melepaskannya. Ia hendak mengajak Haniwa untuk berjalan-jalan keluar. Di sepanjang perjalanan,
Haniwa cukup menikmati pemandangan di kota tersebut. Sebelum akhirnya mereka sampai di sebuah bangunan bekas apartemen. Dari luar, bangunan itu tampak terbengkalai dan tidak berpenghuni. Tapi ternyata ada satu ruangan yang bersih dan juga terawat. Setelah keduanya masuk, Warren sedikit bercerita bagaimana ia menemukan tempat itu. Di sana juga terdapat beberapa buku. Ketika Haniwa membaca judul buku favoritnya Warren, wanita itu terkejut karena tidak menyangka kalau Haniwa bisa membaca. Kini keduanya tampak semakin dekat dan sudah berteman. Warren masih memikirkan apa dampak yang terjadi setelah ia membebaskan Haniwa. Haniwa segera menjawab kalau Warren bisa ikut bersamanya. Tetapi Warren menolak karena tidak bisa meninggalkan keluarganya di sini. Sementara itu, Edo Boss masuk ke dalam ruangan tempat di mana Baba Boss disiksa. Setelah melewati penyiksaan sepanjang malam, Baba kemudian akan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Sebelum dibawa pergi, Baba kembali memohon agar putrinya dibebaskan. Tapi seperti yang kita tahu, Edo tidak akan mengabulkan permintaannya tersebut. I whip you every night. Don't know what sorry is. I'm sorry I should have protected you, but I was... Setelah masuk ke dalam sel, seorang tahanan di sebelah Baba tampak menawarkan segelas air minum. Suara orang tersebut begitu familiar karena ternyata dia adalah Jenderal Tamakti. Belum diceritakan bagaimana Jenderal Tamakti masih hidup dan bisa berada di sini, karena yang kita tahu dia sudah mati di tangan Ratu Ken. Baba Boss meski tubuhnya terasa lemas dan tidak berdaya, ia berusaha meraih tubuh Tamakti dan mengancamnya. Baba sangat marah dan membenci Tamakti karena yang ia tahu Jenderal Tamakti sudah membunuh istrinya. Di situ Jenderal Tamakti mengakui semua dosa-dosanya terhadap Baba dan penduduk desa Alkeni. Tapi ia membantah telah membunuh Magra. Jenderal Tamakti lalu menjelaskan bahwa Magra adalah seorang putri kerajaan Payan sekaligus adik dari Ratu Ken. Ia juga menegaskan kalau Magra masih hidup. Dan si Boots nggak bohong ka aing, ternyata gumam Baba Boss. Kesal sekaligus lega juga mengetahui sang istri tercinta masih hidup. Di sisi lain, di kota Pensa, di sana Kapten Goset membawa para dewan ke hadapan Ratu Ken. Di situ Kapten Goset berkata jika para dewan siap untuk memberikan saran dan juga menjalankan perintah dari Ratu Ken. Sayangnya, Ratu Ken tidak menyambut baik hal tersebut karena yang ia harapkan adalah para dewan berperang. Ratu Ken ingin segera melancarkan serangan pada Trivantian dan hal itu menimbulkan beberapa pertentangan. Magra yang tidak tahan dengan sikap kakaknya memutuskan untuk angkat bicara. Ia menyarankan agar mereka mengatur dan memperkuat pasukan terlebih dahulu. Tapi Ratu Ken justru semakin marah dan menyuruh semua orang yang berada di situ keluar, kecuali Magra. Ratu Ken mengungkapkan kekecewaannya karena merasa Magra telah menentangnya. Namun Magra melakukan itu karena tidak ingin jatuhnya banyak korban hanya demi menutupi kebohongan dari Ratu Ken. Tanpa sepengetahuan mereka, Lord Harlan ternyata diam-diam menguping pembicaraan tersebut. Beberapa saat kemudian, Lord Harlan menemui Ratu Ken yang tengah mandi. Di situ Lord Harlan tanpa basa-basi langsung mengungkapkan tujuannya datang menemui Ratu Ken. Dia mengajak Ratu Ken untuk menikah. Karena dengan mereka menikah, Ratu Ken bisa sepenuhnya menguasai kota Pensa dan memperkuat posisinya. Tidak semua orang dapat menerima bayi yang dikandung oleh Ratu Ken, karena bayi itu bisa melihat. Namun Lord Harlan meyakinkan bisa menangani semua orang yang menentang Ratu Ken. Mendengar semua itu, Ratu Ken merasa sedikit tertarik. Tapi alih-alih menyetujuinya, Ratu Ken justru menawarkan Lord Harlan untuk menikahi Magra adiknya. Setelah itu Ratu Ken segera menemui Magra dan memberitahukan hal tersebut. Magra tentu saja menolaknya karena ia sudah menikah dengan Baba Boss. Waduh, jangan sampai Bang Baba kena NTR guys. Cukup Bang Rick The Walking Dead aja lah yang kena NTR mah. Kembali pada Haniwa dan Warren. Setelah menghabiskan waktu cukup lama di sana, mereka berdua memutuskan untuk kembali. Karena jika Haniwa tidak kunjung kembali, Edo Boss mungkin akan menyadari kepergian mereka. Di perjalanan, Haniwa melihat seorang anak kecil yang waktu itu membantu dalam pengejaran Baba Boss.
Warren lalu menjelaskan kalau anak tersebut adalah anak dari Jerlamarel, hasil dari kesepakatan bersama Edo Boss. Setelah masuk kembali ke kamar, tak lama Edo datang dan menyuruh Warren untuk membawa Haniwa keluar. Ternyata di luar Edo sudah menyiapkan sesuatu. Dia mempertemukan Haniwa dengan Baba Boss, tapi pertemuan keduanya hanya berlangsung singkat. Karena setelah itu Baba langsung diarak mengelilingi kota. Baba dianggap sebagai penjahat karena telah membunuh Theo Boss dan menjadi buronan selama bertahun-tahun. Siapa Theo Boss? Ya tentu saja ayahnya Baba dan Edo. Sementara itu Haniwa dibawa ke rumahnya Edo. Warren merasa begitu khawatir. Ia sudah bisa menebak jika Edo Boss pasti berniat melakukan sesuatu yang buruk kepada Haniwa. Kini mereka berdua sudah berteman dan Warren tidak bisa hanya berdiam diri. Warren kemudian datang ke tempat Baba Boss ditahan. Ia mengalahkan beberapa penjaga dan mencuri kunci selnya. Wanita itu masuk ke sel tahanan Baba sembari mengatakan kalau ia akan membawa Baba ke tempat Haniwa berada. Tanpa diduga, Jenderal Tamakti ingin dibebaskan juga. Jika Baba Boss berhasil keluar dari kota itu, Baba Boss pasti membutuhkan Tamakti untuk bisa menemukan Magra. Sebenarnya Baba belum bisa sepenuhnya percaya, terlebih Warren juga tidak tahu apa yang akan terjadi jika Tamakti ikut melarikan diri. Namun setelah berpikir sesaat, Baba memutuskan untuk menyetujuinya. Di sisi lain, Edo membawa seorang pria ke tempat Haniwa sekarang. Ia berniat untuk membuat Haniwa hamil dan menghasilkan keturunan yang dapat melihat. Sebab dengan keberadaan anak yang bisa melihat dapat memperkuat pasukannya. Saat pria yang dibawa Edo hendak melancarkan aksinya, Warren datang dan menyelamatkan Haniwa. Warren berkata kalau ia tidak datang sendiri, karena Baba Boss dan Jenderal Tamakti ikut bersamanya. Sementara itu, Baba yang telah berhasil membunuh para penjaga di sana, kini harus berhadapan langsung dengan Edo. Dalam pertarungan itu, Edo dapat menyudutkan Baba dengan mudah, karena sejak awal Baba tidak dalam kondisi fisik yang baik setelah menerima penyiksaan yang dialaminya setiap malam. Beruntung, Haniwa datang tepat waktu dan menyelamatkan sang ayah. Haniwa berhasil menembakkan beberapa anak panah dan mengenai tubuh si Edo. Tapi Haniwa maupun Baba tidak berniat untuk membunuhnya dan hanya meninggalkan Edo begitu saja. Ketika keduanya baru saja pergi, Edo kembali bangkit dan menyalakan alarm darurat. Sehingga para pasukan Trivantian segera keluar untuk memburu Baba dan Haniwa. Saat di luar, Haniwa melihat Jenderal Tamakti dan berniat menyerangnya. Haniwa merasa marah karena berpikir Jenderal Tamakti lah yang telah membunuh ibunya. Tapi Baba segera menghentikan itu dan berjanji akan menjelaskannya nanti. Karena mereka harus segera pergi sebelum tertangkap lagi. Sebelum keluar dari gerbang, Haniwa mengajak Warren untuk ikut bersamanya. Namun Warren menolak dan segera menutup gerbang itu kembali. Sementara itu di kota Pensa, Boots menangkap basah Ratu Ken yang baru saja membunuh Korra. Boots segera menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Ratu Ken lalu menjawab dengan sedih. Korra mengatakan padaku kalau aku keguguran. Lah, hanya karena itu dia sampai menghilangkan nyawa orang. Si Ratu Kentang nih memanglah. Sebenarnya anak yang dikandung Ratu Ken adalah bayi hasil hubungannya bersama Boots. Mendengar itu, Boots berusaha menenangkannya sembari berkata kalau dirinya akan memberikan anak yang berpenglihatan lagi. Namun entah apa yang Ratu Ken pikirkan, ia malah membunuh Boots juga. He said, sometimes it forms. Episode 11 dimulai dengan memperlihatkan Edo Boss yang tengah disudutkan oleh para dewan petinggi Trivantian. Mereka menyalahkan Edo dan meminta pertanggungjawabannya atas kaburnya Baba Boss dan Jenderal Tamakti. Seharusnya Baba dan Tamakti akan dieksekusi dalam waktu dekat, tapi keduanya telah kabur, yang dimana hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Namun Edo mencoba membela diri, sebab ia curiga ada seorang pengkhianat yang membantu kaburnya Baba dan Tamakti.
Karena itu, Ido berjanji akan menemukan si pengkhianat itu sebagai tanggung jawab darinya. Sementara itu, Jer Lamarel masih belum menyerah untuk mencari cara agar matanya bisa kembali pulih. Dia terus mendesak Oloman untuk menemukan solusinya. Namun Oloman tidak bisa melakukan hal itu karena keterbatasan mesin dan juga teknologi yang mereka miliki sekarang. Tidak ada pilihan lain lagi bagi Jer Lamarel selain mengikhlaskan kedua matanya. Jer Lamarel lalu meminta Oloman untuk merahasiakan kondisinya dari pihak Trivantian untuk mempertahankan kerjasama dan hubungan mereka dengan Trivantian. Di sisi lain, Baba Boss memenuhi janjinya untuk menjelaskan semua yang ia ketahui kepada Haniwa. Salah satunya tentang Maghra yang masih hidup dan juga statusnya yang ternyata adalah seorang putri kerajaan Payan. Sebenarnya informasi tersebut berasal dari Jenderal Tamakti dan Baba sendiri masih ragu dengan kebenarannya. Hanya saja Baba begitu mencintai istrinya, karena itu ia akan melakukan segala cara termasuk mempercayai perkataan dari mantan musuhnya sendiri. Kini mereka berada di tempat Paris dan Kofun menunggu sebelumnya. Tapi Kofun maupun Paris sudah tidak lagi berada di tempat tersebut. Untungnya, Kofun sempat meninggalkan sebuah pesan yang bertuliskan Pensa. Hal itu bertujuan untuk memberitahu Haniwa kalau sekarang dia tengah menuju ke sana. Melihat pesan itu, Haniwa langsung memberitahu ayahnya dan sekarang mereka berniat untuk pergi menyusul Kofun. Akan tetapi, di tengah perjalanan mereka tidak sengaja memasuki kawasan para pemburu budak. Hingga tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja para pemburu budak muncul dan ketiganya pun terkepung. Baba Boss maupun Jenderal Tamakti berusaha melakukan perlawanan. Sayangnya kondisi mereka sudah kelelahan akibat pertarungan mereka sebelumnya dengan pasukan Ido Boss. Ketika mereka hampir tertangkap, muncul sekelompok orang tidak dikenal yang membantu mereka. Ketiga wanita tadi ternyata adalah rekannya Paris. Setelah selesai menghabisi para pemburu budak, Paris menyadari keberadaan Jenderal Tamakti setelah mendengar suaranya. Sontak saja wanita bernama Charlotte langsung berniat untuk membunuhnya. Seperti yang kita tahu, Jenderal Tamakti adalah pemimpin pasukan pemburu penyihir. Selama perburuannya untuk menangkap Jer Lamarel, tidak terhitung hal kejam apa yang telah dia lakukan. Oleh sebab itu, Jenderal Tamakti sangat dibenci dan memiliki banyak musuh. Namun, Baba segera meminta Charlotte berhenti. Ia menjelaskan kalau Jenderal Tamakti telah membantunya melarikan diri dari Trivantian. Selain itu, Jenderal Tamakti juga akan membantunya untuk menemukan Maghra, karena dia bisa melacak keberadaan pasukan Ratu Ken. Untungnya, Paris langsung mengerti setelah mendengar penjelasan dari Baba. Paris lalu menyarankan agar mereka beristirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan, sebab ia tahu tentang kondisi Baba yang tengah sakit. Saat sedang beristirahat, Paris kemudian sedikit bercerita pada Haniwa tentang terbentuknya kelompok Kompas. Pada zaman dahulu atau lebih tepatnya 200 tahun yang lalu, sebagian besar anak lahir dengan kemampuan penglihatan. Lalu para orang tua dari anak-anak tersebut berusaha menyembunyikan anak mereka di pegunungan dari pemburu penyihir. Tapi pada akhirnya, anak-anak itu berhasil ditemukan dan dibakar. Karena kejadian itu, para ibu dari anak-anak itu membentuk kelompok Kompas yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga anak-anak berpenglihatan yang tersisa. Hingga sampai sekarang, kelompok tersebut terus diturunkan pada penerusnya dan keberadaannya tetap dirahasiakan. Ketiga wanita yang membantu Haniwa tadi juga anggota dari kelompok Kompas. Dulu Paris juga adalah anggota dari kelompok Kompas, namun dia keluar karena telah melakukan suatu kesalahan. Sementara itu di kota Pensa, Lord Harlan kedatangan tamu yang merupakan korban selamat dari insiden di kota Kanzua. Pria itu bernama Zechan. Zechan lalu menceritakan tentang bagaimana kota Kanzua bisa hancur, yaitu akibat ulah dari Ratu Ken sendiri, dan bukan karena perang dengan Trivantian. Penjelasan pria itu cukup kuat untuk membuktikan kalau kesaksiannya adalah benar. Tapi tanpa diduga, Lord Harlan membunuh pria itu demi mencegah informasi tersebut tersebar luas, sekaligus menghilangkan satu-satunya saksi yang tersisa. Ratu Ken yang sedari tadi berada di ruangan yang sama, tetap diam dan tidak berbicara apa-apa, hingga Lord Harlan datang menghampirinya.
Lord Harlan kemudian berkata kalau ia akan melakukan apapun untuk melindungi Ratu Ken dan juga Magra yang akan menjadi calon istrinya. Beberapa saat kemudian, Ratu Ken mendapatkan sebuah pesan yang memberitahukan tentang Kofun yang berhasil ditemukan. Lalu ia segera pergi menemui Magra untuk memberitahunya. Ketika keduanya tengah berbicara, Magra tanpa sengaja mengetahui tentang Ratu Ken yang telah keguguran. Diketahui Ratu Ken menyembunyikan hal itu, termasuk membunuh Boots dan Korra agar tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang hal tersebut. Akan tetapi jika hal ini diketahui oleh rakyat Pensa, maka perlindungan anak berpenglihatan akan dipertanyakan. Secara tidak langsung akan mengancam keselamatan Kofun yang tidak lama lagi sampai ke Pensa. Untuk mencegah hal itu, Ratu Ken mendesak Magra untuk menerima tawaran pernikahan dari Lord Harlan. Karena dengan begitu Lord Harlan akan melindungi mereka semua. Dengan berat hati, Magra memutuskan untuk menyetujui hal tersebut. Dengan catatan kalau pernikahannya dengan Lord Harlan hanyalah pura-pura. Waduh, apakah akan terjadi NTR pemirsa? Kembali pada sisi keluarga Baba Boss. Setelah pembicaraan tadi, Haniwa begitu penasaran dan pergi menemui Paris untuk menanyakan alasannya keluar dari kelompok Kompas. Mendapat pertanyaan tersebut, sepertinya Paris tidak keberatan untuk memberitahunya. Ia lalu menceritakan tentang kesalahan yang telah ia perbuat. Dulu, Paris ditugaskan untuk menjaga seorang anak berpenglihatan. Anak itu sangat cerdas dan haus akan pengetahuan. Karena alasan itulah, Paris melanggar salah satu aturan dan memperbolehkan anak itu untuk melihat sebuah artefak yang merupakan sebuah buku peninggalan dari leluhurnya. Buku itu berisi tutorial untuk membaca. Hingga keesokan harinya, Paris baru menyadari bahwa anak itu telah menghilang dengan membawa buku tersebut. Saat Haniwa bertanya siapa anak itu, Paris kemudian menjawab jika anak itu tidak lain tidak bukan adalah Jerla Marel. Beberapa tahun kemudian ketika Magra tengah mengandung Haniwa dan Kofun, Jerla Marel datang dan meminta Paris untuk menjaga anak-anaknya. Sebab Jerla Marel tahu bahwa hanya Paris yang bisa ia percaya untuk merawat dan membimbing anak-anaknya tersebut. Oh alah, begitu ceritanya. Beberapa saat kemudian Haniwa tampak memeriksa punggung ayahnya yang terluka. Kita tahu jika punggung Baba terluka cukup parah karena dicambuk semalaman. Di situ Haniwa bertanya, mengapa Baba tidak membunuh Edo di saat dia memiliki kesempatan. Baba lalu bercerita tentang apa yang terjadi di masa lalu. Saat itu ibunya Baba meninggal setelah melahirkan Edo. Karena itu Theobos yang merupakan ayah dari Baba merasa sangat marah dan menugaskan Baba untuk membunuh adiknya sendiri. Namun Baba tidak bisa melakukannya hingga ia memutuskan untuk membunuh ayahnya itu agar adiknya bisa tetap hidup. Meski Baba telah menyelamatkan nyawa adiknya, Baba tidak bisa menjelaskan alasan mengapa Edo begitu membencinya. Di sisi lain, Dax dan Frye, prajurit yang dikirim untuk menjemput Kofun, berencana untuk membunuh Kofun. Sebab mereka berdua telah terikat sumpah untuk membunuh orang-orang berpenglihatan atau sering disebut sebagai penyihir. Seseorang bernama Toad yang juga rekan mereka tidak menyetujui hal itu dan memperingati mereka untuk tetap menjalankan misi yang telah diberikan. Sebelum pergi, Toad berkata akan menganggap pembicaraan itu tidak pernah terjadi. Malam harinya, meski sudah diperingati, Dax dan Frye tetap melancarkan aksinya untuk menghabisi Kofun. Toad yang menyadari niat dari rekannya itu tidak punya pilihan lain selain melawan mereka berdua. Toad dengan terpaksa membunuh Frye dan menyisakan Dax. What are you doing? My job, witch! Down! Toad lalu mengancam akan membunuh Dax jika dia tetap bersikeras untuk melukai Kofun atau mencoba untuk mensabotase misi mereka. Mendapat ancaman seperti itu, Dax memilih untuk pergi dan keluar dari misi tersebut. Setelah kejadian tadi malam, keesokan harinya Toad dan Kofun kembali melanjutkan perjalanan meski hanya berdua saja. Di sisi lain, Edo-Boss tiba-tiba datang ke tempat Jerla Marel. Hal itu membuat Jerla Marel panik. Namun dia berusaha bersikap biasa saja demi bisa menyembunyikan kondisinya. Edo langsung menanyakan keberadaan Kofun karena berpikir Kofunlah yang telah menyelamatkan Baba Boss. Di situ Edo tampaknya belum menyadari bahwa yang membantu kaburnya Baba Boss adalah orang kepercayaannya sendiri yang tidak lain adalah Letnan Warren. Mendengar tuduhan itu, Jerla Marel tidak punya pilihan lain selain menceritakan kejadian sebenarnya, termasuk kondisinya yang sekarang buta akibat ulahnya Baba Boss.
Namun tanpa diduga, Edo tiba-tiba menyerang dan langsung membunuh Jerlamarel yang kini sudah tidak berguna. Oloman yang menyaksikan hal itu berteriak histeris. Lalu 2 orang pasukan dari Edo segera menahannya. Setelah itu, Edo Boss mengumumkan akan mengambil alih tempat tinggal Jerlamarel beserta buku-buku pengetahuannya. Ia kemudian memanggil salah satu bawahannya yang seorang ilmuwan bernama Tormada. Oloman yang masih dibiarkan hidup dipaksa untuk bekerja di bawah Tormada. Falls on you now to protect the rest of your family. You work for him now. He's one of our greatest scientists. Penduduk Trivandian tampak tengah berduka di acara pemakaman para prajurit yang telah gugur. Mereka mati saat berusaha menghadang Baba Boss, Tamakti, dan Haniwa yang kabur. Edo Boss tampak menghampiri seorang ibu yang bersedih karena kematian anaknya. Edo lalu berkata kalau ia bersumpah akan membalas perbuatan orang yang telah membunuh anak dari ibu tersebut, yaitu Baba Boss. Setelah itu, Edo pergi menemui salah satu bawahannya untuk mendengar laporan. Dan di situ Edo mendapat laporan bahwa ada seorang prajurit pemburu penyihir yang ingin menemuinya. Mendengar itu, Edo merasa tertarik dan memerintahkan untuk membawa pemburu penyihir itu ke hadapannya. Dan ternyata prajurit tersebut adalah Dax yang sebelumnya memutuskan keluar dari misi pengawalan Kofun. Sepertinya Dax memilih untuk berkhianat karena ia tidak mau lagi tunduk pada kerajaan yang membuatnya harus mengingkari sumpahnya sendiri. Edo lalu bertanya informasi apa yang Dax punya sehingga dia nekat datang ke Trivantian meski tahu dirinya akan terbunuh. Dax lalu memberitahu kalau Ratu Ken sudah tidak lagi memburu para penyihir dan malah memberikan perlindungan untuk mereka yang bisa melihat. Seperti halnya pada kedua keponakannya yaitu Haniwa dan Kofun. Edo tentu saja cukup terkejut mendengarnya karena ia baru mengetahui kalau istrinya Baba Boss ternyata seorang putri kerajaan Payan. Edo yang mendapat informasi dari Dax segera pergi dan membicarakan hal itu dengan salah seorang dewan. Edo mengungkapkan kekhawatirannya tentang Haniwa dan Kofun yang berada di pihak kerajaan Payan. Sepertinya itu akan menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Edo Boss ingin agar mereka segera bersiap untuk berperang, tapi dewan itu tidak setuju dan lebih memilih jalan perdamaian. Dia berkata akan meyakinkan para dewan yang lainnya untuk melakukan negosiasi terhadap kerajaan Payan. Sementara itu, Kofun sepertinya telah sampai dan hendak memasuki wilayah kota Pensa. Di situ, Kofun terheran-heran dan bertanya, apakah di kota itu memang selalu sepi? Tapi menurut kesaksian Toad, biasanya tidak sepi seperti itu. Ia lalu bertanya pada seorang penjaga dan baru mengetahui jika para warga sedang berkumpul untuk menghadiri acara pernikahannya Magra dan Lord Harlan. Mendengar berita itu, Kofun merasa sangat terkejut dan segera pergi menemui ibunya. Saat keduanya bertemu, mereka langsung saling berpelukan dengan perasaan penuh haru. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena Kofun buru-buru menanyakan tentang pernikahan ibunya. Tapi Magra tidak bisa menjelaskannya sekarang karena ia harus segera pergi. Kofun tampak kecewa dan menentang pernikahan tersebut. Tetapi Magra berkata tidak bisa menghentikannya, karena ia melakukannya demi melindungi kedua anaknya. Meski tadi Magra meminta Kofun untuk menunggu dan tetap berada di dalam kamar, pemuda itu memutuskan untuk pergi dan menyaksikan sendiri acara pernikahan ibunya dengan Lord Harlan. Tampak Ratu Ken sendirilah yang memimpin acara pernikahan tersebut. Magra yang sejak awal terpaksa menyetujui pernikahan itu, tampak enggan dan segera menghindar ketika Lord Harlan hendak menciumnya. Di tengah sorak-sorai bahagia para penduduk kota Pensa, Kofun hanya bisa memperhatikan dari jauh dengan raut wajah sedih. By the way, si Kofun barusan pas Magra hendak dicium, dia memalingkan pandangannya karena tidak mau melihat. Jadi Kofun tidak tahu kalau ibunya cuma pura-pura mencium Lord Harlan. Di sisi lain, rombongan Baba Boss yang tengah dalam perjalanan menuju Pensa terhenti di tengah jalan karena kondisi tubuh Baba Boss yang semakin parah. Paris yang memeriksa kondisinya menyarankan agar mereka beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Kebetulan tempat mereka sekarang tidak jauh dari suku Valier, sehingga Paris berniat meminta bantuan lagi dari suku tersebut. Semua orang di situ setuju dan akan ikut pergi, kecuali Jenderal Tamakti yang mengatakan tidak bisa ke sana. Jenderal Tamakti sadar bahwa dulu ia telah melakukan hal yang sangat buruk kepada suku Valier. Entah bagaimana nanti reaksi suku Valier jika mengetahui Baba Boss datang dengan Jenderal Tamakti. Benar juga.
Baba Bos lalu menyuruh Tamakti untuk menunggu dan berkemah di dekat pemukiman suku Valier. Jaga jaraklah, jangan sampai kelihatan. Maksudnya jangan sampai terdeteksi begitu. Sesaat kemudian setelah Baba dan keluarga sampai di kawasan suku Valier, bertemulah mereka dengan orang-orang suku Valier dan juga tentunya Bow. Kali ini warga Valier tampak menyambut baik keluarga Baba Bos. Kembali pada Kofun. Ketika dia sedang mengurung diri di dalam kamar, tiba-tiba saja Ratu Ken datang menemuinya. Melihat kedatangan orang yang selama ini selalu memburunya, Kofun hanya bisa terdiam sembari tetap bersikap waspada. Di situ Ratu Ken bersikap seolah-olah seperti bibi yang baik, yang sangat menyayangi keponakannya. Ratu Ken berkata seandainya dirinya tahu sejak awal bahwa Kofun dan Haniwa adalah anak-anaknya Magra, ia mungkin akan melindungi mereka. Sejak awal tujuannya adalah memburu Jerlamarel beserta anak-anaknya. Sebab yang Ratu Ken tahu kalau Magra telah lama mati karena dibunuh oleh Jerlamarel. Di sini kita tahu Ratu Ken berbohong karena orang yang berniat menyingkirkan Magra adalah dirinya sendiri. Sebab hanya Magra satu-satunya pesaing yang dapat merebut tahtanya sebagai ratu. Bahkan ia tega menyuruh adiknya yang telah bersuami untuk menikah lagi dengan Lord Harlan. Sebab Ratu Ken tidak mau menjadikan Lord Harlan sebagai raja. Sementara itu di desa Valier, Bow tampak memberikan sebuah ramuan obat yang segera diminum oleh Baba Bos. Bow telah cukup lama tinggal bersama suku Valier sehingga dirinya telah belajar sedikit tentang ramuan penyembuh. Pemimpin suku Valier mengungkapkan penyesalannya karena waktu dulu sempat menolak untuk membantu Baba Bos dan Paris. Namun Paris berkata sangat bersyukur dan berterima kasih karena suku Valier bersedia menerima dan mengobati Bow saat itu. Para pemburu penyihir telah banyak melakukan perbuatan keji dan menyebarkan ketakutan. Mereka akan mendatangi siapapun yang diyakini mempunyai informasi tentang keberadaan para penyihir. Tapi kini Ratu Ken sudah menarik kembali pasukannya, sehingga kita bisa kembali hidup damai setelah cukup lama hidup dengan bersembunyi dalam ketakutan, ujar si pemimpin suku Valier. Sedikit info, dahulu Jenderal Tamakti dan pasukan pemburu penyihirnya membantai warga suku Valier tidak pandang bulu, mau itu pria, wanita, atau anak-anak. Ketika pemimpin suku masih berbicara, tiba-tiba saja Jenderal Tamakti datang ke tempat tersebut. Haniwa yang melihat kedatangannya segera memberi isyarat kepada Baba Bos. Baba lalu segera menyeret Jenderal Tamakti keluar sebelum semua orang menyadari keberadaannya. Baba pun bertanya apa yang hendak Tamakti lakukan. Ternyata Tamakti berniat untuk menyerahkan diri karena tidak tahan dengan rasa bersalahnya. Namun Baba tidak bisa membiarkan Tamakti mati begitu saja karena ia masih membutuhkannya. Ya, Baba dan keluarganya tidak ada yang tahu di mana kota Pensa berada. Sejujurnya tidak hanya suku Valier, Baba sendiri juga sangat membenci Tamakti karena Tamakti telah membunuh semua orang dari suku Alkeni. Tapi Baba merasa kematian adalah hukuman yang terlalu mudah untuk Tamakti. Hukuman yang paling berat justru adalah membiarkan Tamakti hidup dengan terus menanggung semua akibat yang telah ia lakukan. Setelah selesai mengatakan itu, Baba pun kembali dan meninggalkan Jenderal Tamakti sendirian. Sayangnya, tanpa sepengetahuan mereka, rupanya Bow menguping pembicaraan tersebut. Setelah kejadian itu, Tamakti memutuskan untuk kembali ke tempatnya semula. Tapi Bow mengikutinya dan berniat untuk membunuhnya. Kita tahu kalau Jenderal Tamakti adalah orang yang telah membunuh ibunya Bow. Karena itu Bow sangat membenci dan juga dendam terhadapnya. Saat Bow telah memantapkan hati untuk membalaskan dendam, tiba-tiba Paris datang dan menahannya. Paris tahu dan sangat mengerti dengan perasaan Bow. Namun hanya Tamaktilah yang dapat membantu mereka untuk menemukan Magra. Jika Bow sangat ingin membunuh Tamakti, akan ada banyak sekali kesempatannya nanti. Tapi tidak untuk sekarang. Mendengar itu, Bow dengan terpaksa mengurungkan niatnya. Tapi sebelum pergi, Bow meminta Paris untuk segera pergi besok pagi. Karena ia tidak mau Jenderal Tamakti berlama-lama berada di dekatnya. Sementara itu di kota Pensa, Magra menemui Lord Harlan karena ia membutuhkan bantuan. Lord Harlan kemudian membawa Magra kepada adiknya yang bernama Kerrigan. Ternyata Magra ingin meminta bantuan untuk menyelamatkan Haniwa dan Baba Bos di Trivantian. Kofunlah yang menceritakan hal itu tadi siang. Kofun belum mengetahui jika Haniwa dan Baba telah berhasil kabur.
Karena saat dia dijemput oleh pasukan pemburu penyihir, dia masih menunggu kembalinya Baba bersama dengan Paris. Kerrigan yang mendapat permintaan tersebut tampak ragu karena ia tahu itu bukanlah hal yang mudah. Tapi pada akhirnya Kerrigan menerima permintaan itu karena tergiur dengan imbalan yang akan diberikan. Keesokan paginya terlihat Paris masih bersama dengan Jenderal Tamakti dan sedikit berbincang. Paris bertanya berapa banyak orang yang telah Tamakti bunuh. Namun Tamakti tidak bisa menjawabnya karena itu tidak bisa lagi dihitung. Itu seperti kau bertanya berapa kali aku bernapas hari ini, ucap Tamakti dengan wajah penuh penyesalan. Tamakti bercerita ketika dirinya berada di ambang kematian, Tamakti teringat bahwa orang yang selama ini ia layani dengan sepenuh hati adalah orang yang telah membunuh istri dan anak-anaknya, yaitu Ratu Ken. Paris terlihat ikut merasakan kesedihan dari Tamakti. Dan dia tahu kalau selama ini Tamakti hidup dengan terus dibayang-bayangi oleh rasa bersalah. Paris kemudian berkata, jika selama bertahun-tahun Tamakti sudah mengabdikan diri untuk membela kejahatan, sekarang Tamakti harus hidup demi membela kebenaran. Setelah pembicaraan itu selesai, mereka lalu segera bersiap karena sekarang mereka akan kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Pensa. Dan saat ini, Baba Bos merasa badannya sudah seger lagi. Pada episode 13, diawali dengan memperlihatkan rapat pertemuan antara Ratu Ken dengan beberapa lord dari kota-kota kerajaan Payan. Mereka membicarakan tentang pasukan bantuan yang akan dikirim untuk menambah kekuatan dalam perang melawan Trivantian. Di tengah-tengah pembicaraan itu, Lord Harlan memberi Magra isyarat bahwa pihak Trivantian menghubunginya dan meminta untuk melakukan pertemuan diplomasi. Sebenarnya Ratu Ken tahu tentang itu, namun ia mengabaikannya. Magra yang baru mengetahuinya dari Lord Harlan kemudian mencoba membujuk Ratu Ken untuk mempertimbangkannya lagi. Magra juga berkata kalau dirinya bersedia untuk datang ke pertemuan itu sebagai utusan dari kerajaan Payan. Untungnya Ratu Ken berubah pikiran dan menyetujui hal tersebut. Tetapi Ratu Ken menuntut permintaan maaf dan ganti rugi dari Trivantian atas hancurnya kota Kanzua. Magra yang mendengar itu tampak terkejut sembari mengatakan kalau itu mustahil. Lagi pula secara logika untuk apa Trivantian mengganti rugi untuk sesuatu hal yang tidak mereka lakukan. Sementara itu, Erebos tengah berada di tempat pandai besi untuk menempa dan mengupgrade senjata pasukannya. Dia melakukan itu sebagai persiapan untuk menghadapi perang dengan kerajaan Payan. Meski para dewan berusaha untuk bernegosiasi dan menyelesaikan masalah secara damai, tapi Edo yakin kalau Ratu Ken akan menolak tawaran tersebut. Weren merasa sedikit khawatir. Jika Edo melakukan hal yang bertentangan dengan keinginan para dewan, Edo mungkin akan kembali disalahkan. Edo lalu memberikan sebuah pedang baru untuk Weren. Weren yang merasa bingung langsung bertanya untuk apa pedang itu. Edo lalu menjawab kalau orang yang akan diutusnya sebagai perwakilan dari Trivantian adalah Letnan Weren. Di sisi lain, rombongan Baba Bos baru saja sampai di kota Pensa. Mereka pergi berlima karena ada 2 orang tambahan yaitu Tamakti dan juga Charlotte yang merupakan anggota dari kelompok Kompas. Setelah sampai di sana, Tamakti segera menghampiri salah satu prajurit pemburu penyihir untuk menanyakan beberapa informasi. Ketika Tamakti masih berbicara dengan prajurit itu, Haniwa datang menghampirinya karena tidak sabar jika terus menunggu. Tamakti kemudian memberitahu tentang semua informasi yang baru saja ia dapatkan. Salah satunya tempat Magra berada di mana. Di situ Tamakti memperingati Baba untuk berhati-hati karena sekarang mereka tengah berada di wilayah kekuasaannya Ratu Ken. Tamakti tidak bisa ikut ke dalam demi memastikan agar Ratu Ken tidak tahu tentang dirinya yang masih hidup. Selain itu, Tamakti akan pergi menemui beberapa prajurit yang setia kepadanya, lalu mengumpulkan kekuatan, di mana hal itu akan dibutuhkan bila mereka terpaksa harus melawan Ratu Ken. Baba kemudian meminta Paris dan Charlotte untuk menunggu di luar, sementara ia dan Haniwa akan masuk ke dalam bangunan istana yang kini menjadi tempat tinggalnya Ratu Ken. Sesaat sebelum masuk, langkah Baba tiba-tiba terhenti. Ia sedikit khawatir dan juga ragu untuk menemui istrinya yang ternyata adalah seorang putri kerajaan. Haniwa yang menyadari hal itu segera menghampiri ayahnya dan meyakinkan kalau Magra tetaplah Magra yang selama ini mereka kenal. Baba dan Haniwa lalu masuk ke dalam secara paksa karena beberapa penjaga menghadang dan tidak memperbolehkannya masuk. Magra yang mendengar suara keributan segera turun dari kamarnya.
Dan di situ momen pertemuan Magra dan juga Baba Boss akhirnya terjadi. Baba, Magra dan kedua anaknya tampak saling berpelukan dengan perasaan penuh haru. Tapi momen itu dirusak oleh Lord Harlan yang tiba-tiba datang lalu mengatakan kalau sekarang Magra adalah istrinya. Baba tentu saja sangat terkejut. Magra yang tidak ingin adanya kesalahpahaman segera meminta Baba Boss untuk naik ke atas karena ia yang akan menjelaskan semuanya. Dan pada momen itu, Ratu Ken juga muncul menyambut kedatangan mereka. Ratu Ken lalu mengundang keluarga Baba Boss untuk ikut dalam acara makan malam. Tidak hanya Baba dan Haniwa, Paris dan Charlotte juga tampak berada di sana. Saat mereka tengah menikmati makanan yang disuguhkan, Ratu Ken mulai menyinggung asal-usul Baba Boss yang merupakan mantan pemburu budak. Magra berusaha menghentikan kakaknya, tapi Ratu Ken terus saja mengolok-olok Baba karena Baba sempat bersikap tidak sopan. Baba sebenarnya sudah merasa sangat kesal, namun Magra menggenggam tangannya dan terus memohon agar Baba menahan diri. Pembicaraan dilanjutkan. Ratu Ken berkata ikut merasa bersyukur karena Magra bisa kembali bersatu dengan keluarganya. Tapi sayangnya Magra akan pergi untuk menerima delegasi perdamaian dengan Trivantian. Baba yang mendengar itu tampak sangat marah dan menentangnya. Sebab ia yakin kalau Trivantian tidak akan mau berdamai dan pertemuan tersebut adalah jebakan. Beberapa saat kemudian Magra langsung menghampiri suaminya yang sudah berada di kamar. Sebenarnya Baba sudah berusaha sesabar mungkin dalam menghadapi sikap Ratu Ken. Namun Ratu Ken terus memancingnya hingga membuat Baba tidak tahan dan memutuskan untuk pergi lebih dulu tadi. Meskipun acara makan malam belum selesai. Di situ Baba Boss mengungkapkan keinginannya untuk kembali seperti dulu, hidup bahagia di pegunungan bersama istri dan kedua anaknya. Hal itu begitu sederhana, namun Magra tidak bisa seperti itu lagi. Sebelum ayahnya meninggoy, Magra telah berjanji untuk melindungi masyarakat kerajaan Payan dari kakaknya. Tapi ketika ia kabur dan membiarkan Ratu Ken mengambil kepemimpinannya, Ratu Ken telah merenggut banyak nyawa dari orang-orang yang seharusnya Magra lindungi. Magra merasa bertanggung jawab sehingga dirinya tidak bisa pergi sekarang. Selain itu, keluarga mereka tidak akan bisa hidup dengan damai jika kakaknya masih seorang ratu. Keluarga mereka pasti akan diburu. Magra lalu meyakinkan Baba Boss kalau ini hanya akan berlangsung sementara. Selain itu, pernikahannya dengan Lord Harlan hanya sebatas ikatan perjanjian. Ia tidak pernah macam-macam dengan Lord Harlan. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, Lord Harlan datang ke kamar. Kedatangannya di situ hanya untuk mengatakan pada Baba kalau dirinya bukan musuh. Hanya saja, Harlan ingin mengingatkan kalau Magra adalah istrinya di depan semua orang di Pensa. Ya maksudnya jangan sampai ketahuan kalau nikahnya cuma pura-pura. Di sisi lain, Tamakti terlihat mendatangi Toad. Toad tampak sangat terkejut, tapi ia bisa langsung mengenali Tamakti hanya dengan mendengar suaranya. Keesokan harinya, Toad secara diam-diam menitipkan sebuah pesan kepada Paris untuk diberikan pada Magra. Singkat cerita, Magra lalu datang bersama Baba ke suatu tempat yang ditujukan oleh Toad. Ternyata pesan itu berasal dari Tamakti yang ingin bertemu dengan Magra. Awalnya Magra merasa tidak percaya karena yang dia tahu Tamakti sudah mati. Tapi sampai sekarang belum diceritakan bagaimana Tamakti bisa selamat dan masih hidup. Di situ mereka membicarakan tentang rencana untuk melawan Ratu Ken. Sebagian besar rakyat Pensa hanya setia pada Lord Harlan, tidak pada Ratu Ken. Jadi itu adalah salah satu keuntungan mereka. Tapi kita tetap harus mengumpulkan kekuatan lebih untuk menjamin kemenangan berada di tangan kita, ujar Tamakti. Sementara itu, Haniwa tampak sedang memotong rambut saudaranya yang sudah panjang. Mereka lalu membahas sedikit tentang orang-orang Trivantian. Kofun berkata kalau orang-orang Trivantian adalah orang jahat dan kejam. Namun Haniwa segera membantah hal itu, karena ada beberapa orang yang baik juga, seperti Warren. Haniwa pun menceritakan tentang Warren yang bisa melihat sama seperti mereka berdua. Di situ Haniwa memberitahu fakta yang sangat menarik. Selain Warren bukanlah anak Jerla Marel, ternyata Warren lahir dari kedua orang tua yang tidak dapat melihat. Jadi intinya, penglihatan umat manusia perlahan mulai pulih kembali. Singkat cerita, ketika hari sudah berganti malam, seorang prajurit melaporkan kepada Lord Harlan kalau dia melihat kuda milik Zerigan berlarian di kebun tanpa adanya penunggang. Prajurit itu lalu memberikan sebuah tas yang diikat di pelana kuda tersebut beserta surat yang ditinggalkan. Dengan perasaan cemas, Lord Harlan membuka isi tas itu dan dia langsung berteriak histeris
saat mengetahui kalau isi dalam tasnya adalah kepala dari adiknya sendiri. Magra yang mendengar suara teriakan dari Lord Harlan segera datang dan menanyakan apa yang terjadi. Sementara itu, Ratu Ken datang menemui Kofun di kamarnya. Kofun terlanjur kecewa dengan ibunya karena Magra telah membohonginya selama ini dan sekarang malah mengambil keputusan untuk menikah dengan Lord Harlan meskipun pura-pura. Lambat laun Kofun mulai terpengaruh dengan perkataan Ratu Ken. Di momen itu, Ratu Ken bercerita tentang dirinya yang keguguran. Ratu Ken khawatir jika orang-orang tahu, maka mereka tidak akan percaya lagi kalau Ratu Ken adalah orang yang terpilih. Sebelumnya, Ratu Ken dengan bangga mengumumkan kehamilannya di hadapan semua orang bahwa anak yang dikandungnya adalah anak berpenglihatan. Tapi kini ia telah kehilangan anak itu. Secara tidak langsung, Ratu Ken di situ berniat meminta Kofun untuk memberinya anak berpenglihatan lagi. Alamak, Getterbugs Part 2 dong. Di Trivantian, Letnan Warren yang diutus sebagai perwakilan Trivantian kini telah diangkat menjadi seorang kapten. Akan tetapi, sejak awal Erebos tidak berniat untuk berdamai. Maka dari itu dia memberikan misi pada Warren untuk menggagalkan pertemuan tersebut. Jadi intinya pihak Trivantian dan Kerajaan Payan tidak boleh sampai sepakat untuk berdamai. Di situ Warren mengungkapkan keberatannya. Ia tidak ingin perang terjadi, tetapi ia juga tidak bisa menolak perintah dari Edo. Sebelum pergi, Edo membekali Warren sebuah senjata yang disembunyikan ke dalam roti. Lalu di kota Pensa pagi itu, Paris terbangun dari mimpi buruknya. Karena Paris adalah seorang penerawang, ia bisa memimpikan sesuatu yang akan terjadi. Haniwa ada di sana berusaha menenangkan nenek itu. Paris lalu bercerita tentang mimpinya. Ia melihat akan adanya pengkhianatan di acara pertemuan dengan Trivantian. Paris meminta Haniwa untuk mencoba menghentikan pertemuan tersebut. Sayangnya, Magra dan Lord Harlan baru saja pergi. Tidak hanya mereka berdua, karena Baba Boss juga ikut untuk menemani sekaligus mengawal istrinya. Tidak punya pilihan lain, Haniwa akan menaiki kuda sendirian untuk menyusul orang tuanya itu. Singkat cerita, rombongan Magra terlihat sudah sampai di tempat pertemuan. Di sana rombongan Trivantian sudah datang lebih dulu dari mereka. Warren tidak datang sendiri, ia datang bersama seorang komandan bernama Komandan Watts dan juga seorang duta besar bernama Scopus. Beberapa prajurit juga ikut serta untuk perlindungan. Tapi sebelum pertemuan dimulai, semua orang yang hadir di situ diperiksa terlebih dahulu dan tidak diperbolehkan untuk membawa senjata. Warren tampak cemas saat roti yang terbalut oleh kain itu diperiksa oleh prajurit Payan. Namun Warren diperbolehkan untuk masuk karena prajurit itu tidak sadar bahwa ada senjata di dalamnya. Tepat sebelum Magra hendak menjalani pemeriksaan oleh prajurit Trivantian, Haniwa sampai di sana dan segera menemuinya. Haniwa langsung saja menyampaikan pesan dari Paris. Namun Magra tidak bisa menghentikannya karena pertemuan ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan peperangan yang akan mengorbankan banyak nyawa. Meskipun Paris mungkin saja benar akan penerawangannya, tapi tidak ada pilihan lain lagi bagi mereka. Baba di situ mencoba menenangkan Haniwa. Semoga saja ini akan berhasil. Dia juga pernah salah, ujar Baba. Haniwa bertanya, maksud Baba yang pernah salah itu Paris atau Magra? Dan Baba menjawab, dua-duanya. Sementara itu di Pensa, Kofun terlihat sedang berlatih pedang bersama Toad. Kini mereka berdua sudah cukup akrab. Bahkan Toad bersedia menjadi gurunya, meski Kofun harus sedikit memaksa. Meskipun Toad tidak bisa melihat, tetapi Kofun tidak bisa menang darinya. Toad lalu menyuruh Kofun untuk menutup matanya dan mulai belajar mendengarkan, karena ternyata penglihatan Kofun itu malah menjadi kelemahan tersendiri untuknya. Barusan, Toad menyerang dengan serius melukai lengannya Kofun.
Dan Kofun untungnya bisa menghindari serangan-serangan Toad yang terakhir karena dalam situasi terdesak, meskipun kedua matanya tertutup. Begitulah caranya, Kofun juga harus mempertajam inderanya yang lain, bukan hanya berfokus pada penglihatan. Beberapa saat kemudian, Kofun melanjutkan latihannya di dalam kamar. Tak lama Paris datang menemuinya. Paris merasa kalau Kofun sudah berubah dan dipenuhi oleh amarah. Kofun lalu menjawab, ia marah karena telah dibohongi sepanjang hidupnya, yaitu tentang ibunya yang adalah seorang putri Payan. Paris mengerti hal itu, namun ia merasa kalau perubahan Kofun akibat terpengaruh oleh Ratu Ken. Paris pun memperingati Kofun untuk berhati-hati, karena Ratu Ken hanya mengincar sesuatu demi kepentingan dirinya sendiri. Singkat cerita, pertemuan diplomatik akhirnya dimulai. Di sana mereka membicarakan dan mencari solusi penyelesaian terhadap masalah mereka. Tuduhan dari Ratu Ken tentang penghancuran Kanzua adalah masalah yang serius. Tapi di pihak Trivantian sendiri mereka sudah lama terus mencoba memperluas wilayah sampai ke kerajaan Payan. Dan mereka sering menculik orang-orang Payan untuk dijadikan budak. Namun kerajaan Payan hanya menginginkan permintaan maaf atas penyerangan yang menghancurkan Kanzua. Trivantian tentu saja menolak karena mereka tidak melakukan hal tersebut. Di tengah-tengah pembicaraan, Komandan Watts menyinggung soal Kerrigan yang tertangkap basah sedang memata-matai Trivantian, sehingga dia pun akhirnya dipenggal. Mendengar perkataan itu, Lord Harlan tersulut emosi dan langsung memukul Komandan Watts. Namun akibat kejadian itu, negosiasi pun terpaksa tertunda. Have you lost your mind? Don't apologize to them. There will be no arrest. Ambassador, I do apologize. Sweet dreams, asshole. Bye-bye. Good night. Magra tentu saja marah besar kepada Harlan yang benar-benar mengacaukan pertemuan. Tetapi Harlan tampak kalem dan santai, karena sebenarnya ia sudah mengatur pertemuan rahasia dengan Duta Besar Scopus malam ini. Lord Harlan mengatur pertemuan tersebut atas nama Magra, dan ia berharap hal itu bisa memperbaiki kesalahannya tadi. Singkat cerita, Magra, Baba, dan Harlan datang ke pertemuan rahasia dengan Scopus. By the way, tidak ada yang tahu kalau Baba Bos ada di pertemuan ini. Baba berpura-pura menjadi prajurit Payan, karena tahu sendiri kan kalau orang-orang Trivantian sangat memburu Baba Bos. Sebelum membahas topik utama, Magra meminta maaf lebih dulu karena sikap Harlan tadi siang. Magra tahu Trivantian bukanlah dalang dari hancurnya Kanzua. Ia juga tidak menginginkan permintaan maaf dari Trivantian. Namun Magra yakin kalau Trivantian juga ingin menghindari peperangan, sebab Trivantian masih sibuk berperang dengan bangsa Ganits di wilayah timur. Jika Trivantian melawan dua musuh sekaligus, mereka hanya akan mengalami kerugian yang lebih besar. Magra berkata bahwa kepemimpinan Ratu Ken akan segera berakhir, dan jika Magra menjadi seorang ratu, maka ia akan segera mengatasi tuduhan Ratu Ken terhadap Trivantian. Dengan begitu, permasalahan mereka bisa selesai tanpa adanya pertumpahan darah. Untungnya, Scopus pada akhirnya setuju meskipun harus melakukan syarat tak masuk akal dari Ratu Ken. Di saat yang sama, Haniwa dan Warren akhirnya bertemu kembali. Warren pun dengan jujur mengungkapkan pada Haniwa tentang misinya yang harus menggagalkan kesepakatan perdamaian di pertemuan ini. Tapi di situ Haniwa berhasil membujuk Warren untuk tidak melakukannya. Keesokan harinya negosiasi kembali dilakukan. Karena semalam Magra dan Scopus telah sepakat, maka negosiasi itu berjalan dengan lancar. Pihak Trivantian setuju untuk memberikan permohonan maaf, tapi sebagai gantinya, Trivantian meminta sebagian kecil wilayah kerajaan Payan dan menentukan letak perbatasan yang mereka inginkan. Magra tampak senang dan langsung menyetujui hal itu. Akan tetapi Scopus kembali meminta persyaratan lain. Dia ingin agar bayi yang ada di kandungan Ratu Ken dilenyapkan, mengingat bayi itu akan menjadi ancaman besar jika kelak dia tumbuh dewasa. Mereka belum tahu kalau bayi itu sudah tak ada. Semua urusan perdamaian itu yang kita tidak perlu tahu apa saja tek-tek bengeknya akhirnya selesai pada malam hari. Itu membuat mereka semua harus bermalam dulu dan pulang pada keesokan paginya. Malam itu Magra dan Harlan tidur di tenda yang sama demi menghindari kecurigaan. Meski Baba Bos merasa tidak rela, tapi ia mengalah dan memutuskan untuk tidur di luar. Lagi pula kan, istrinya tidak akan macam-macam dengan si Harlan.
Singkat cerita, di tengah malam saat semua orang sudah tertidur, muncul 2 orang misterius yang langsung membunuh penjaga secara diam-diam seperti assassin, tenang dan tak bersuara sedikit pun. Tapi Baba Bos yang memiliki pendengaran yang sangat tajam tidak bisa melewatkan satu goresan kecil pun suara, sehingga dia langsung terbangun dan waspada. Di saat yang sama, 2 pembunuh tadi terus membunuh prajurit Trivantian satu persatu. Pada akhirnya, Baba Bos berhasil menemukan salah satunya, langsung diterjang dan dihajar oleh pria besar itu, sampai si pembunuh pun mati di tangan Baba. Sayangnya, 1 orang lagi berhasil membunuh Komandan Watts dan juga Duta Besar Scopus. Lalu dia melarikan diri dengan selamat. Baba di situ mencoba memeriksa kondisi Scopus yang sudah tak bernyawa. Dan Baba Bos histeri saat tahu kalau Scopus sudah meninggoy. Dia sedih karena tentunya dulu Baba kenal dekat dengan Scopus. Tapi momennya sangat tidak tepat. Warren datang ke sana dan mengira kalau Baba Bos lah yang telah membunuh Scopus beserta semua prajurit Trivantian. Haniwa mencoba meluruskan kesalahpahaman itu, tapi Warren tidak mempercayainya dan ia langsung pergi dari sana. Magra mencoba memeriksa mayat si pembunuh dan ia sadar kalau pembunuh itu memiliki tanda kerajaan Payan di tangannya. Mengetahui hal itu, Magra langsung tahu bahwa pembunuh-pembunuh itu dikirim oleh Ratu Ken. Sepertinya Ratu Ken sengaja mencegah kesepakatan agar perang tetap terlaksana. Lord Harlan lalu menyarankan agar mereka segera kembali, karena Warren pasti akan melaporkan kejadian itu, dan pasukan Trivantian akan segera mendatangi mereka. Setelah kembali ke Pensa, Magra sangat marah dan langsung menghampiri Ratu Ken yang sedang makan. Tanpa banyak bicara, Magra melempar piring makanan Ratu Ken dan kemudian pergi. Ratu Ken tidak bereaksi apa-apa dan dengan santainya menghabiskan daging ayam di tangannya. Sepertinya dia puas dan sama sekali tidak menyesal atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, Warren telah kembali dan segera melapor kepada Edo Boss. Warren yakin jika penyerangan tadi malam dipimpin oleh Baba Bos dan Haniwa anaknya. Edo tidak terkejut sama sekali, karena ia sudah menduga kalau Ratu Ken tidak menginginkan kesepakatan perdamaian. Tapi Edo agak terkejut karena sekarang Baba Bos bekerja untuk Ratu Ken. Namun di antara semua orang Trivantian yang mati, hanya Warren yang berhasil selamat. Dan hal itu menjadi pertanyaan besar, karena bagaimana cara Warren bisa selamat? Sebenarnya sih alasannya karena Warren sedang nongkrong dengan Haniwa di tempat lain. Tapi tentu saja Warren tidak bisa mengatakan itu kepada Edo. Jadi dengan terpaksa, Warren mengakui pada Edo kalau dirinya memiliki kemampuan penglihatan. Itulah alasan kenapa dia bisa selamat. Because I can see. Pada episode kali ini diawali dengan memperlihatkan Ratu Ken yang memerintahkan untuk memulai peperangan. Dalam rapat majelis itu dihadiri oleh orang-orang penting yang akan berkontribusi dalam perang tersebut. Namun saat Ratu Ken hendak mengesahkan keputusan, Magra segera memotong ucapannya dan berkata bahwa pasukan pemburu penyihir tidak akan ikut dalam perang. Saat Ratu Ken mempertanyakan maksud dari perkataan Magra, Jenderal Tamakti tiba-tiba muncul. Semua orang begitu terkejut dengan kehadiran Tamakti, termasuk Ratu Ken sendiri, karena yang mereka tahu Tamakti sudah mati. Tamakti lalu membongkar semua kebohongan Ratu Ken atas perbuatannya yang telah menghancurkan kota Kanzua. Sebelumnya Tamakti berhasil meyakinkan para pasukan pemburu penyihir, sehingga mereka sekarang berpindah dan berpihak padanya. Para pasukan pemburu penyihir begitu marah dan merasa dikhianati, sebab ratu yang selama ini mereka layani adalah dalang dari tewasnya keluarga mereka. Ratu Ken berusaha membela diri dan meminta Magra untuk membelanya, tapi Magra membenarkan ucapan Tamakti. Begitu pula dengan Lord Harlan. Harlan bahkan memiliki saksi mata yang selamat dari kejadian itu.
Perang memang tidak bisa dihindarkan, tapi Tamakti ingin agar perang tersebut dipimpin oleh ratu yang sebenarnya dan bukan ratu pembohong seperti Ratu Ken. Ratu Ken semakin terpojok dan dia terbukti telah bersalah. Atas segala perbuatan yang telah dia lakukan, Ratu Ken pantas untuk dihukum mati. Di situ Tamakti langsung saja hendak memenggal kepala Ratu Ken. Tapi Paris tiba-tiba menghentikannya. Ia berkata kalau Ratu Ken tengah mengandung dan mereka tidak boleh membunuh bayi itu hanya karena dosa-dosa dari ibunya. Ya elah Paris, tapi dari mana Paris tahu? Tentu saja karena Paris adalah penerawang. Magra menyanggah hal itu karena sebelumnya Ratu Ken keguguran. Tapi Paris berkata bahwa Ratu Ken sedang mengandung bayi yang baru. Namun Paris tidak menyebutkan siapa ayahnya. Jika kalian penasaran, ayahnya adalah si Khopun pemirsa. Mereka menjalin hubungan terlarang. Karena hal itu, eksekusi Ratu Ken pun akan ditunda sampai bayinya lahir. Sementara itu, pihak Trivantian diceritakan telah berhasil menaklukkan Woodvale, salah satu kawasan dari kerajaan Payan. Berkat penglihatan dari Warren, pasukan Trivantian bisa tiba lebih cepat di luar perkiraan semua orang. Bahkan berkat penglihatan Warren juga, Trivantian bisa menumbangkan pasukan Woodvale tanpa ada satupun korban dari pihak Trivantian. Warren memohon agar Edo merahasiakan tentang penglihatannya, dan Edo mengiyakan permintaan Warren, sebab ia sudah menganggap Warren seperti putrinya sendiri. Edo juga berjanji akan melindunginya. Kabar tentang Woodvale yang sudah diambil alih oleh Trivantian sampai lebih cepat. Magra yang kini telah menduduki posisi ratu, memimpin rapat untuk mengatur strategi bersama Tamakti dan Kapten Goset. Ada sebuah area yang memiliki benteng pertahanan yaitu Green Hill Gap. Tamakti menyarankan agar mereka berperang di sana. Selain mendapat keunggulan, mereka juga bisa mendapatkan peluang untuk menang meski jumlah pasukan mereka lebih sedikit dari Trivantian. Magra setuju dengan rencana tersebut dan ia akan segera mengirim pasukan ke Green Hill Gap yang akan tiba 2 hari ke depan. Tapi Haniwa dan Khopun memaksa untuk ikut karena mereka yakin dengan kehadiran mereka dapat mengimbangi pasukan Trivantian. Baba dan Magra tentu saja menolak dengan keras. Lagi pula Haniwa dan Khopun sama sekali belum mendapat pelatihan untuk berperang. Di sisi lain, Edo menyewa seorang pembunuh bayaran untuk membunuh Magra. Pembunuh bayaran itu kemudian segera berangkat setelah mendapatkan bayarannya. Ratu Ken sendiri kini dikurung di sebuah kamar dan dijaga ketat. Karena dia bukan lagi ratu, mari kita sebut saja wanita ini dengan nama aslinya, yaitu Sibeth. Khopun mendatanginya untuk menanyakan apakah bayi yang dikandung oleh Sibeth adalah anaknya. Sibeth mengiyakan dan hal itu membuat Khopun sangat kecewa karena merasa dimanfaatkan. Ya, mungkin saja Sibeth memang sudah memprediksi akan hal ini dan dengan mengandung bayinya Khopun maka itu bisa menjamin keselamatannya. Meski merasa malu, Khopun harus mengakui bayi itu sebagai anaknya. Dan Sibeth yakin jika bayinya kelak akan menjadi seorang pangeran. Singkat cerita, ketika hari keberangkatan tiba, Tamakti melarang Magra untuk ikut ke medan perang, sebab pasukannya pasti akan lebih berfokus untuk melindungi Magra, dan Tamakti tidak ingin menambah beban mereka. Magra mungkin masih sulit untuk menerima ini. Dia tidak bisa hanya berdiam diri di istana sementara keluarganya pergi. Tetapi Tamakti mengingatkan bahwa saat ini Magra berperan sebagai seorang ratu, dan bukan sebagai seorang ibu. Dalam segala keputusannya akan menentukan nasib untuk nyawa banyak orang. Pada akhirnya Magra memutuskan untuk mengikuti saran dari Tamakti. Ia pun memberikan kata-kata semangat untuk semua orang yang akan berangkat. Pasukan Trivantian memiliki senjata yang lebih maju, lebih kuat, dan bahkan lebih terlatih. Pilihan yang sangat buruk untuk menjadikan mereka sebagai musuh. Tapi karena ulah Sibeth, mereka tidak punya pilihan lain selain memenangkan peperangan ini. Berikan action pidato Magra yang menggebu-gebu. We have never been conquered. Instead, Paya has struggled to survive Trivantian aggression. No amount of god bone or fire. I believe in a future far better than our past. Payan! Land! Sebelum berangkat, Haniwa, Khopun, dan Baba Bos berpamitan pada Magra.
Sebenarnya Magra masih tidak rela jika anak-anaknya ikut pergi, namun ia gagal untuk menghalangi keinginan mereka. Magra lalu mengantar mereka sampai ke gerbang, memberkati dan mendoakan untuk keselamatan keluarganya itu. Beberapa saat kemudian, Paris pergi menemui Toad. Toad tidak pergi berperang karena dia ditugaskan untuk menjaga istana. Lalu Paris meminta Toad untuk menemaninya karena ia ingin melakukan perjalanan ke suatu tempat. Dan ini sangat penting. Paris tidak memberitahu kemana ia akan pergi, tapi Toad tetap menuruti permintaannya. Singkat cerita, saat Paris dan Toad dalam perjalanan, Paris tiba-tiba meminta untuk berhenti. Hari masih siang dan mereka bisa saja pergi lebih jauh lagi. Namun Paris meminta agar mereka berkemah di area tersebut. Toad lagi-lagi hanya bisa menuruti permintaan Paris, meski Paris menolak untuk mengatakan alasannya. Singkat waktu, malam pun tiba. Saat mereka hendak tidur, seseorang misterius tiba-tiba saja muncul dan menodongkan pisau kepada Toad. Siapakah itu? Sementara itu, Magra yang menunggu di istana sama sekali tidak bisa tidur dan terus merasa gelisah. Sepertinya dia mendapat firasat yang buruk, karena ternyata pembunuh bayaran yang dikirim Edo telah sampai di kota Pensa. Ketika semua orang telah tertidur, pembunuh bayaran itu mulai beraksi dan membunuh para penjaga yang menjaga istana. Pembunuh bayaran itu tidak bekerja sendirian, karena dia pergi dengan seorang temannya. Kita sebut saja pembunuh bayaran itu dengan nama Nono, sedangkan temannya Tono. Nono dan Tono singkatnya berhasil masuk ke dalam istana dan segera mencari keberadaan Ratu Magra. Magra juga adalah seorang penerawang meski kemampuannya tidak sekuat Paris. Dia yang sadar akan kedatangan musuh segera memasang jebakan dengan membasahi lantai kamarnya dengan air. Meski itu belum cukup untuk membunuh para pembunuh bayaran itu, namun hal itu dapat memberi sinyal tentang di mana keberadaan mereka nantinya. Tepat saat pembunuh bayaran itu masuk ke kamarnya, Magra berhasil membunuh salah satu dari mereka, yaitu Tono. Tapi sayangnya dia tidak cukup kuat untuk melawan dua orang sekaligus. Ketika Magra terpojok, Lord Harlan datang menolong. Nono begitu kuat hingga Harlan kesulitan untuk menghadapinya. Tubuhnya dilempar dan dibanting berkali-kali. Harlan menyuruh Magra untuk lari, tapi Magra tidak mau meninggalkannya begitu saja. Hingga pada akhirnya, Harlan kalah dalam perkelahian itu dan perutnya tertusuk oleh Nono. Magra segera menolong Harlan, tapi dia juga malah berakhir tercekik oleh Nono. Beruntung, Magra berhasil meraih sebuah pisau yang langsung ia tusukkan pada mata pembunuh bayaran itu hingga mati. Meski perutnya tertusuk, untungnya Harlan masih bisa selamat. Magra pun berteriak meminta bantuan petugas. Dan pada keesokan harinya, pasukan dari kerajaan Payan tampak baru saja sampai di Green Hill Gap. Mereka sampai lebih cepat sehingga mereka dapat melakukan persiapan dan juga menyusun strategi lebih dulu. Parit dan benteng yang dibangun di sana dapat memberikan keuntungan lebih untuk mereka. Meski tidak bisa langsung membunuh semua pasukan Trivantian, tapi mereka yakin bisa mengurangi jumlah pasukan musuh. Beberapa saat kemudian, pasukan Trivantian pun tiba yang jumlahnya sangat banyak itu. Tamakti lalu meminta seorang Ayura, yaitu orang yang memiliki kemampuan pendengaran lebih baik, untuk memberitahu jumlah pasukan musuh. Ayura itu lalu berkata jika pasukan Trivantian hampir mencapai 350 orang. Anjay, jumlah itu 2 kali lipat lebih banyak dari pasukan mereka. Tamakti kemudian memberitahukan rencananya. Mereka harus menggiring pasukan Trivantian menuju Parit dan membunuh mereka di sana. Dari kejauhan, Haniwa dapat melihat Warren berada di samping Erebos yang memimpin pasukan Trivantian. Haniwa melepas panah miliknya dan hendak pergi menemui Warren. Kofun sempat menahannya, tapi Haniwa berhasil meyakinkan Bababos untuk mempercayainya. Melihat Haniwa tengah berlari ke arahnya, Warren segera membuang senjata miliknya dan mereka bertemu di tengah-tengah. Haniwa langsung menjelaskan jika pengkhianatan yang terjadi di konferensi perdamaian waktu itu adalah ulah dari Ratu Sibetken. Namun kini keadaannya sudah berubah karena ratu yang sekarang adalah Magra ibunya. Magra sama sekali tidak menginginkan perang dan Haniwa meminta Warren untuk meyakinkan Edo agar menghentikan semua ini. Akan tetapi semuanya sudah terlambat karena aba-aba perang telah dibunyikan dan ratusan anak panah berapi pun ditembakkan. Run!
Setelah hujan panah api diterbangkan oleh pasukan Trivantian, dengan susah payahnya pasukan Payan di garis depan mundur dan masuk ke dalam benteng. Mereka tidak expect kalau pasukan Trivantian memiliki pemanah sebanyak itu. Sebagian dari mereka pun harus gugur berjatuhan. Pasukan Payan lalu segera menutup gerbang untuk berlindung dan menyusun ulang rencana mereka. Sebelumnya, Kapten Goset telah mengirim mata-mata dan mengatakan jika pasukan Trivantian berjumlah 250 orang. Namun pada kenyataannya, perkiraan itu meleset. Jumlah pasukan Trivantian adalah 350. Peluang untuk menang sangatlah kecil. Tamakti lalu memerintahkan satu orang pasukannya untuk kembali dan memberitahu Magra agar segera mengevakuasi penduduk. Sementara mereka yang ikut berperang di sana akan berjuang mati-matian untuk bertahan dan mengulur waktu selama mungkin. Di luar, pasukan Trivantian mulai bergerak maju dan berusaha mendobrak pintu gerbang. Let's get those gates down! They retreated into the fortress and closed the gate. Ketika pasukan Payan mulai diliputi rasa takut dan putus asa, tanpa diduga, Paris membawa pasukan bantuan dari suku Valier dan suku-suku tersembunyi lainnya, yang kira-kira jumlah mereka semua adalah 100 orang. Lion! Baba Boss! The yellow stand with Baba Voss! The Salvin stand! Kedatangan mereka bagaikan angin segar yang membangkitkan kembali semangat juang dari pasukan Payan. Baba lalu memberikan kata-kata penyemangat agar mereka kembali optimis untuk bisa memenangkan perang tersebut. Trivantian mungkin mengira para prajurit Payan tengah bersembunyi ketakutan di balik benteng. Namun mereka salah, karena pejuang Payan akan menyambut kedatangan Trivantian dengan penuh percaya diri dan tanpa rasa takut sama sekali. Mountain warriors, which finest? We are Payan soldiers, everything that we hold dear. What is ours at all costs. Baba kemudian menyuruh untuk membuka gerbang kembali, membiarkan pasukan Trivantian masuk dengan sendirinya. Baba. They're opening the doors. Sementara itu, Magra mendatangi Sibet untuk menanyakan siapa ayah dari bayi yang dikandungnya. Dengan penuh rasa percaya diri, Sibet menjawab, Kofun. Mendengar itu Magra merasa sangat emosi dan langsung mencekik Sibet. Ia menyesal karena seharusnya dirinya membiarkan Tamakti untuk membunuhnya waktu itu. Ia lalu mengatakan akan mengambil bayi itu setelah bayinya lahir nanti, dan Sibet akan langsung dieksekusi pada saat itu. Kembali ke Green Hill Gap. Setelah gerbang kembali dibuka, pasukan pengintai dari Trivantian masuk secara bergantian. Tapi mereka berhasil dibunuh secara diam-diam oleh Baba, Tamakti, dan Kofun. Lalu di atas bebatuan, Haniwa dan para pemanah suku tersembunyi melancarkan tembakan-tembakan panahnya membunuh sebanyak mungkin prajurit Trivantian. Dan ada satu jebakan yang begitu mematikan, sebuah bucket ekskavator yang ketika diluncurkan langsung menyapu habis para prajurit Trivantian yang berada di depan. Semuanya berjalan dengan mulus sebelum bocil kematian yang berpenglihatan memberitahukan di mana lokasi pasukan Payan berada, sehingga mereka mampu dengan mudah melesatkan panah untuk membunuh satu persatu pasukan Payan.
Edo lalu memerintahkan pasukannya untuk maju dan menyerang dengan kekuatan penuh. Mengetahui hal itu, Tamaki kemudian menyeret salah satu prajurit Revan untuk menggiring pasukan lainnya agar masuk ke dalam parit. Karena di sana mereka telah menyiapkan sebuah perangkap lagi. Tamakti lalu menebas kantung-kantung berisi minyak, sementara Baba bertugas untuk menyalakan apinya. Sempat terjadi kesalahan saat Baba tidak sengaja menyenggol obornya hingga terjatuh dan mati. Tapi untungnya Baba bisa menyalakan kembali obor itu hingga api mulai merambat dan membakar semua pasukan Revan yang berada di parit. Sekarang mereka telah berhasil mengurangi jumlah pasukan Revan. Namun di satu sisi mereka juga telah kehilangan cukup banyak orang. Terlebih dengan keberadaan bocil kematian membuat pasukan Payan cukup kesulitan. Kofun yang menyadari hal itu langsung berlari ke arah anak tersebut dan menjatuhkannya. Kini mereka telah menyingkirkan anak yang menjadi masalah. Tapi sayangnya Toad tertusuk hingga dia pun tewas di pelukan Kofun. Pertarungan masih berlangsung dengan sangat sengit. Edo dan Warren yang ikut turun dalam perang telah berhasil membunuh sebagian besar prajurit Payan. Haniwa yang melihat keberadaan Edo berniat untuk memanahnya dari jauh. Tapi ia terpaksa mengurungkan niatnya tersebut karena Warren segera menghalangi dan memohon agar Haniwa tidak melakukannya. Baba lalu menggiring pasukan Trevantian menuju jebakan lainnya. Setelah itu ia meminta Bow untuk membunyikan sinyal agar pasukan Payan segera mundur. Setelah pasukan Payan mundur, Baba menarik sebuah batu besar hingga batu itu terjatuh dan memecahkan lapisan es yang menjadi pijakan mereka. Warren yang melihat lapisan es di bawah kakinya mulai retak, segera memperingati pasukan Trevan untuk mundur. Namun dia terlambat sehingga inilah yang terjadi.
Ya, ternyata yang mereka pijaki adalah sungai beku yang begitu dalam. Semua prajurit Trivan yang tenggelam tentu saja pasti meninggoy, karena mereka semua buta dan tidak bisa berenang. Ditambah lagi airnya pasti sangat-sangat dingin. By the way, Baba juga hampir tenggelam guys. Untung saja dia berhasil menggapai tali dan naik. Edo yang mendengar suara teriakan Weren berusaha memanggilnya, tapi tidak ada jawaban dari Weren karena wanita itu terjatuh ke dalam air es yang dingin. Edo yang tak dapat melihat tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya dan memutuskan untuk pergi. Tapi beberapa saat setelah Edo pergi, Weren berhasil berenang menuju permukaan dan selamat. Pasukan Payan sudah berhasil memenangkan perang tersebut. Pemandangan Green Hill Gap kini dipenuhi oleh mayat-mayat dari para pasukan yang telah gugur. Perang itu seharusnya telah berakhir, tapi Baba mendengar suara peluit yang ia kenal. Baba meminta Haniwa untuk menunggu karena ia akan pergi dan segera kembali lagi. Baba kemudian mengikuti arah suara peluit itu berasal dan ternyata itu adalah Edo. Baba menyuruh Edo untuk pergi karena ia tidak ingin melawan adiknya sendiri. Namun Edo tidak menghiraukan peringatannya dan malah menyerang Baba. Baba yang tidak punya pilihan lain terpaksa melawannya hingga duel pun tidak bisa dihindarkan lagi. Pertarungan Baba Boss dan Edo Boss berlangsung cukup sengit. Awalnya mereka bertarung hanya dengan tangan kosong sebelum Edo mengambil senjatanya dan berniat menghabisi Baba. Baba berhasil menghindar dan membalikan keadaan. Tapi ia tidak bisa membunuh Edo dan kembali mengampuninya. Ayah tidak bisa membuatku untuk membunuhmu. Begitupun kau, Edo, tak akan bisa membuatku untuk membunuhmu, ujar Baba. Saat Baba akan pergi, Edo merebut pedang milik Baba dan menusuk perutnya. Baba secara refleks menahan pedang itu agar tidak menusuk lebih dalam dengan kedua tangannya. Anjay, itu benar-benar ngilu ya guys. Di tengah usahanya untuk mempertahankan diri, Baba pun membalikan pedang itu hingga berhasil menusuk dan menembus dadanya Edo. Menyadari hal itu, Baba segera mencabut pedangnya dan memeluk Edo. Sebelum kematiannya, Edo menanyakan apakah benar ayahnya telah menyuruh Baba untuk membunuhnya. Dengan perasaan sedih, Baba pun menjawab, iya. Beberapa pasukan Trivan yang selamat kini ditangkap, tapi Haniwa melepaskan Weren secara diam-diam. Haniwa meminta Weren untuk bergabung bersamanya. Namun Weren tidak bisa melakukan itu karena ia tidak bisa meninggalkan keluarganya yang berada di Trivantian. Setelah mereka berdua berpamitan, Haniwa pun membiarkan Weren pergi. Kofun yang melihat kejadian itu memarahi Haniwa karena melepaskan Weren begitu saja. Tapi Haniwa punya alasannya tersendiri yang belum bisa ia jelaskan pada saudaranya tersebut. Singkat cerita, semua orang yang selamat segera kembali ke Pensa. Maghra yang kini telah menjadi ratu menyambut kepulangan mereka dengan bahagia dan penuh rasa syukur. Selain membawa kemenangan, ia juga senang karena keluarganya bisa kembali dengan selamat. Maghra lalu mengumumkan bahwa pasukan pemburu penyihir akan dibubarkan. Ia sangat menghargai jasa-jasa dari mereka, tapi kini penyihir sudah tidak ada lagi. Maghra kemudian mengangkat Tamakti menjadi jenderal tertinggi di kerajaan Payan. Sementara pasukan pemburu penyihir akan berubah menjadi penjaga kerajaan. Setelah mendapat posisi tersebut, Tamakti lalu angkat bicara. Dia tahu kalau tidak semuanya setuju dengan perubahan tersebut, maka ia akan membiarkan pasukan yang tidak menerimanya untuk pergi. Mendengar perkataan itu, beberapa pasukan memilih untuk pergi, tapi ada juga yang memutuskan untuk bertahan. Di sisi lain, Oloman yang kini bekerja di bawah seorang pria bernama Tormanda hendak mendemonstrasikan sesuatu yang sudah ia kembangkan. Ini bukan untuk kali pertama karena sebelumnya Oloman sempat gagal. Ternyata Oloman berhasil membuat sebuah bom dengan daya ledak yang besar. Meski Tormanda tidak bisa melihat, tapi ia bisa merasakan betapa dahsyatnya senjata yang telah dibuat oleh Oloman. For it. Oh my god, bangsa Trivantian tentu saja akan menjadi lebih kuat dengan adanya senjata itu.
Sementara itu, Baba secara diam-diam berniat pergi meninggalkan kota Pensa seorang diri. Sebelum pergi, ia mencium istri dan kedua anaknya yang masih tertidur. Baba sangat menyayangi mereka, dan meski rasanya sangat berat, Baba tidak bisa terus-terusan tinggal di sana, karena ia merasa kalau tempatnya bukanlah di istana. Baba kemudian tampak berjalan seorang diri, tanpa diketahui kemana arah tujuannya. Episode pun ditutup dengan Paris yang mendatangi si Beth untuk memeriksa kandungannya. Tapi bukannya berterima kasih, si Beth malah membunuh Paris dengan menggunakan pisau kecil yang selalu ia sembunyikan di pergelangan tangannya. Ya udahlah. Sayonara Paris. Sepertinya segitu dulu teman-teman. Kalau kalian suka videonya dan pengen dilanjutin, tulis aja lanjut bang di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis dan sehat selalu buat kalian semua. Saya Sam Sulkohar, bye-bye. Menyanyikan tentang kamu, menangis, tertawa, amarah, dan gelisah menjadi bumbu, dan semua latar biru menjadi saksi bisu.